Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Deza Novansa dengan NIM 50322111005. Perkenalkan, nama saya Happy Kurnia dengan NIM 50322111031. Oke, jadi pada kesempatan kali ini di video ini kita bakal memaparkan bagaimana hasil penerjemahan kita penerjemahan pada teks hukum yang telah kita lakukan. Nah, kita juga bakal memaparin apa saja sih tantangan-tantangan atau permasalahan-permasalahan apa saja sih yang hadir gitu ketika kita melakukan proses penerjemahan teks hukum atau legal translation. Nah, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke videonya. Oke teman-teman semua, jadi saya kali ini akan menjelaskan sekiranya apa saja sih permasalahan-permasalahan atau apa saja tantangan-tantangan yang kita hadapi gitu selama melakukan proses penerjemahan teks hukum atau legal translation. Nah, mungkin langsung saja. Yang pertama itu ada permasalahan atau tantangan di mana terminologi legal itu tidak setara antara bahasa sumber dan juga bahasa target gitu. Nah, dalam teks kontrak itu banyak banget istilah hukum yang mungkin tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa Inggris. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia kata pengakhiran diterjemahkan sebagai termination dalam bahasa Inggris. Namun dalam konteks hukum kedua istilah tersebut mungkin memiliki implikasi yang sedikit berbeda. Tuh. Nah, kemudian ada penggunaan bahasa formal. Nah, permasalahan kedua ini tentunya sering banget terjadi atau menjadi tantangan tersendiri dalam legal translation, di mana bahasa kontrak itu seringkali menggunakan struktur yang lebih kaku dan juga formal, terutama untuk memastikan bahwa tidak ada makna yang ambigu. Misalnya frasa seperti para pihak sepakat atau frasa dalam hal ini harus diterjemahkan dengan mempertimbangkan konteks formalitas dan juga legalitasnya. Nah, yang ketiga itu ada kesesuaian idiom hukum. Nah, untuk permasalahan yang ketiga ini tentunya beberapa frase dalam bahasa Indonesia mungkin tidak memiliki idiom hukum yang sama dalam bahasa Inggris. Seperti halnya frasa berdasarkan perintah pengadilan untuk perusahaan yang mengalami pembubaran gitu. Nah, itu tidak memiliki idiom hukum yang sama gitu dalam bahasa Inggris. Jadi ini termasuk salah satu tantangan tersendiri dalam menerjemahkan teks hukum atau legal text gitu. Nah, kemudian masalah yang keempat yakni penyesuaian tanggal dan format dalam sebuah teks hukum yang akan diterjemahkan. Nah, format tanggal dan cara penyebutan alamat atau detail lainnya itu tentunya berbeda dalam bahasa sumber dan juga bahasa target, terutama misalkan dalam konteks bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke bahasa Inggris gitu. Lalu kemudian yang kelima itu ada permasalahan yakni struktur kalimat yang berbelit-belit. Nah, terkadang ada beberapa kalimat dalam bahasa Indonesia yang cenderung panjang dan berbelit. Nah, ini dapat menyebabkan kebingungan gitu dalam menerjemahkan kalimat tersebut. Tuh. Lalu kemudian ada masalah yang keenam atau masalah yang terakhir ya, atau tantangan yang ada gitu dalam melakukan proses penerjemahan, yakni ketidaksepadanan dalam makna. Nah, masalah ini juga sering banget terjadi ya, atau menjadi tantangan tersendiri lah untuk kita yang sebagai translator yang menerjemahkan teks hukum, yang mana makna yang tersirat di dalam kalimat itu mungkin aja berubah ketika diterjemahkan secara harfiah. Contohnya pada teks hukum yang kami terjemahkan ada kata excellency berhak sepenuhnya, ada frasa seperti itu. Nah, itu tuh bisa diterjemahkan secara harfiah sebagai excellency fully has the right. Nah, tapi terjemahan itu tentunya tidak sepenuhnya mencerminkan makna yang diinginkan gitu, atau yang sesuai konteks dari dari sebuah teks hukum tersebut tuh. Baik, seperti yang sudah dijelaskan Dezan terkait permasalahan yang ada dalam law translation atau legal translation, di sini saya akan menjelaskan dan membaca terkait solusi
solusi apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi kendala yang sudah dijelaskan Dezan tadi. Jadi yang pertama itu ada terminologi legal yang tidak setara. Nah, apa sih solusinya? Jadi untuk mengatasi masalah ini kita itu perlu melakukan penelitian yang mendalam. Nah, kita juga bisa menggunakan kamus hukum dan panduan resmi yang terpercaya. Contohnya seperti Black's Law Dictionary atau bisa juga menggunakan dokumen hukum dari lembaga pemerintah. Nah, jadi dengan cara ini kita itu dapat menemukan terjemahan yang lebih tepat dan sesuai konteks. Nah, selain itu berkonsultasi dengan ahli hukum juga supaya kita itu bisa memahami kedua sistem hukum dan juga bisa membantu memastikan bahwa istilah yang digunakan tidak hanya tepat tetapi juga sesuai dengan praktek yang berlaku. Nah, yang kedua ada penggunaan bahasa formal. Nah, dalam hal ini kita itu harus memastikan bahwa terjemahan kita itu mempertahankan formalitas yang diperlukan. Misalnya, kita mau mentranslate kata kami setuju atau kita setuju. Nah, jika ditranslatekan secara langsung atau secara bahasa yang biasa, yang non formal, kita bisa menggunakan cuman seperti we agree. Tapi ketika kita ingin menggunakan legal translation, kita bisa menggunakan the parties agree. Nah, jadi hal tersebut bisa memperlihatkan perbedaan antara formal dan tidak formalnya. Jadi kita itu harus menjaga keformalitasannya. Nah, selain itu kita juga perlu memperhatikan struktur kalimat agar tetap jelas dan lugas, seperti menggunakan kalimat yang langsung dan tidak bertele-tele tentunya. Nah, dan yang ketiga ada kesesuaian idiom hukum. Nah, untuk mengatasi masalah ini penting sekali untuk kita itu mencari idiom yang lazim digunakan dalam konteks hukum di negara berbahasa Inggris. Nah, ini juga sebenarnya bukan hanya menerjemahkan kata per kata, tetapi juga kita itu harus memahami konteks dan istilah yang umum digunakan dalam konteks hukum ya. Nah, mengetahui idiom-idiom hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan itu akan sangat membantu sekali dalam menjaga keakuratan dan kejelasan dalam kontrak tersebut. Yang keempat itu ada penyesuaian tanggal dan format. Jadi kita itu sebelum mencantumkan tanggal, kita juga harus memastikan bahwa kita itu mengikuti format yang umum digunakan di negara tersebut. Kelima itu ada struktur kalimat yang berbelit. Untuk masalah ini, cara mengatasinya yaitu dengan kita bisa membagi kalimat panjang menjadi kalimat yang lebih pendek dan jelas. Misalnya, jika satu pasal memuat banyak informasi, kita dapat memisahkannya menjadi beberapa poin yang terpisah. Nah, ini tidak hanya membuat terjemahan lebih mudah dipahami, tetapi juga membantu dalam memperjelas maksud dari setiap poin yang dicantumkan. Yang terakhir, keenam, yaitu ketidaksepadanan dalam makna. Nah, penting sekali untuk kita menganalisis konteks di mana kalimat itu digunakan. Nah, ini akan lebih sesuai dengan konvensi hukum dan memastikan bahwa makna asli dari kalimat tersebut tetap terjaga. Oke guys, jadi tadi sudah kita paparkan ya bagaimana atau apa saja sih permasalahan-permasalahan dan tantangan-tantangan yang kita hadapi gitu, dan juga solusinya. Nah, kita dapat menyimpulkan gitu bahwasanya dalam melakukan penerjemahan teks hukum itu tuh punya kesulitan tersendiri gitu. Terus juga kemudian ada tantangannya tersendiri karena teks hukum ini tidak bisa serta-merta hanya diterjemahkan saja. Kita juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang lain gitu. Terus juga harus sesuai dengan konteksnya gitu supaya tidak ada ambiguitas atau tidak ada kesalahpahaman gitu dalam menginterpretasikan maknanya gitu dari teks hukum tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.